Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk sobat guru yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lindawati MPD akan memberikan informasi tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor PER-16-M PAN RB-11-2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Selain dasar hukum di atas, ada buku pedoman yang digunakan adalah buku 4 dan 5 tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru. Syarat kenaikan pangkat fungsional guru adalah: pertama, memenuhi angka kredit minimal. Kedua, minimal sudah 2 tahun di jabatan akhir. Ketiga, setiap unsur DP3 bernilai baik dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Untuk mengajukan permohonan kenaikan pangkat, ada sejumlah syarat, dokumen, dan penilaian atau angka kredit guru. Nah, supaya angka kredit bisa tercapai, sobat guru harus bisa menyusun rencana yang tepat. Salah satu syarat kenaikan pangkat diantaranya adalah mencukupi angka kredit. Sumber angka kredit yang dibutuhkan dalam pengajuan kenaikan pangkat fungsional guru adalah: pertama, pendidikan akhir. Kedua, penilaian kinerja guru atau PKG. Ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disebut dengan PKB. Dan keempat adalah unsur penunjang. Dalam pengajuan kenaikan pangkat bagi sobat guru diantaranya adalah jumlah angka kredit dari keempat unsur tersebut. Sebagai gambaran, sobat guru dapat melihat ilustrasi mengenai standar poin yang dibutuhkan untuk tiap jabatan fungsional guru. Instrumen penilaian yang dibutuhkan dalam kenaikan jabatan guru PNS adalah diantaranya AKK, yaitu angka kredit kumulatif, AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu diantaranya PD atau pengembangan diri, ditambah PI, publikasi ilmiah, dan KI, karya inovatif. AKP, angka kredit penunjang, dan PB, angka kredit untuk pembimbing atau BK. Instrumen penilaian yang dibutuhkan dalam kenaikan jabatan guru PNS diantaranya adalah: diawali dengan jabatan guru pertama dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A membutuhkan angka kredit 100. Kemudian jika ingin mengajukan ke penata muda tingkat pertama dengan golongan 3B, 100 ditambahkan 50 menjadi 150. Bagi BK 42. Pengembangan diri dibutuhkan 3 dan unsur penunjang adalah 5. Selanjutnya, dari penata muda tingkat pertama golongan 3B untuk ke jabatan guru muda dengan pangkat penata golongan ruang 3C, dari jumlah kredit sebelumnya 150 ditambahkan dengan 50 menjadi 200. Untuk BK 38, pengembangan diri dibutuhkan 3, PIKI 4, dengan unsur penunjang adalah 5. Berikutnya adalah
Untuk pengajuan dari penata 3C yang jumlahnya 200 angka kredit minimal ditambahkan dengan 100 angka kredit menjadi 300. Untuk BK 81 penambahan dan pengembangan diri yang dibutuhkan 3 serta PIKI 6. Unsur angka kredit penunjang adalah 10. Untuk pengajuan jenjang jabatan fungsional guru madya pembina 4A dari angka 300 angka kredit ditambahkan 100 menjadi total 400. Untuk BK adalah penambahan 78 dan seluruhnya pengembangan diri yang ditambahkan adalah 4 dan PIKI 8. Angka kredit penunjang 10. Berikutnya, untuk pengajuan ke pembina tingkat pertama golongan 4B, angka kredit sebelumnya 400 ditambah 150 menjadi 550. Bagi BK, penambahan 119, kemudian pengembangan diri 4 dan PIKI 12 angka kredit. Angka kredit penunjang adalah 15. Dan selanjutnya pengajuan ke guru madya pembina utama muda 4C dari jumlah angka kredit sebelumnya 550 ditambahkan 150 menjadi total 700. Bagi BK jumlah kredit dibutuhkan adalah 119. Dan untuk pengembangan diri 4 ditambah dengan PIKI 12 kredit. Dan angka kredit penunjang 15. Berikutnya pengajuan jabatan fungsional guru utama. Jabatan fungsional guru utama yaitu pembina utama madya 4D. Dari angka kredit sebelumnya 700 ditambahkan 150 menjadi total 850. Berikutnya BK 116 dan pengembangan diri 5 ditambah dengan PIKI 14. Unsur penunjang adalah 15. Selanjutnya untuk jabatan fungsional guru utama pembina utama madya. Selanjutnya untuk jenjang jabatan fungsional guru utama pembina utama 4E yang sebelumnya angka kredit 850 ditambah dengan 200 menjadi 1050 angka kredit yang dibutuhkan. Sedangkan untuk BK 155, kemudian pengembangan diri keseluruhan ditambahkan 5 kredit, PIKI 20 dan angka kredit penunjang 20. Nah, berikutnya adalah rumus perhitungannya. Angka kredit kumulatif dikurang angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan dikurangi angka kredit penunjang. Sumber angka kredit yang dibutuhkan sobat guru dalam pengajuan jabatan fungsional guru diantaranya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disebut dengan PKB, merupakan pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan, yaitu diantaranya adalah pengembangan diri atau disebut dengan PD. Kedua, publikasi ilmiah atau disebut dengan PI. Dan ketiga adalah karya inovatif atau KI. Berikutnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang akan dibahas adalah pengembangan diri yang bertujuan adalah untuk meningkatkan profesional diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni. Untuk pengembangan diri atau disebut dengan PD adalah diantaranya pendidikan dan pelatihan diklat fungsional. Kedua, kegiatan kolektif guru atau disebut dengan
KKG. Diklat fungsional memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan profesi. Pertama adalah jenisnya pendidikan atau pelatihan atau penataran. Kegiatan pendidikan, pelatihan, penataran didapatkan dari penugasan kepala sekolah atau dapat dari institusi lain atau prakarsa sendiri dengan meminta surat izin dari kepala sekolah. Dalam pengajuan dibuktikan dengan bukti fisik sebagai dokumentasi, yaitu fotokopi surat tugas atau persetujuan kepala sekolah. Kedua, laporan setiap kegiatan di mana diketik dan dijilid. Ketiga, fotokopi sertifikat yang disahkan oleh kepala sekolah. Untuk laporan hasil kegiatan secara sistematika terdiri atas bagian awal, yaitu pertama judul diklat atau tema dari diklat tersebut. Kedua, waktu pelaksanaan. Ketiga, tempat. Keempat, tujuan dari diklat tersebut. Kelima, surat undangan atau penugasan dari penyelenggara. Keenam, surat persetujuan kepala sekolah. Dan ketujuh, fotokopi sertifikat yang disahkan oleh kepala sekolah. Yang B, bagian isi. Pertama adalah tujuan diklat. Kedua, isi materi sesuai dengan keprofesian guru yang diakui. Ketiga, tindak lanjut dari hasil diklat. Keempat, dampak terhadap kompetensi guru terhadap anak didik yang kita bimbing atau kita bina. Dan kelima adalah bagian penutup. Nah, yang C adalah bagian akhir dari laporan hasil kegiatan, pembuatan matriks atau ringkasan pelaksanaan, di mana terdapat nama diklat, tempat diklat, jumlah jam diklat, nama fasilitator, mata diklat atau kompetensi yang diberikan oleh pelatihan tersebut, nama penyelenggara kegiatan, dan dampaknya terhadap prestasi siswa. Untuk besaran angka kredit diklat fungsional, pertama adalah lebih dari 960 jam, yaitu angka kreditnya 15. Kedua, antara 641 sampai dengan 960 JP, 9 angka kredit. Ketiga, antara 481 sampai dengan 640 JP, angka kreditnya 6. Dan antara 181 sampai dengan 480 JP, angka kreditnya 3. Sedangkan 81 sampai dengan 180 JP, angka kredit 2. Dan antara 30 sampai dengan 30 JP, angka kredit 1. Sah dan tidaknya lama pelaksanaan diklat untuk sertifikat sebaiknya adalah yang ditandatangani oleh sekolah atau dinas pendidikan terkait, Sudin atau Dinas Pendidikan DKI atau provinsi, dan kementerian. Berikutnya yang kedua adalah kegiatan kolektif guru. Tujuannya adalah meningkatkan keprofesian guru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk kegiatan kolektif guru diantaranya adalah pertama, kegiatan ilmiah MGMP atau KKG, yaitu dalam penyusunan perangkat pembelajaran, penilaian, metode dan media pembelajaran, serta kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran kepada peserta didik. Kedua, kegiatan seminar, lokakarya, diskusi panel, in-house training, yaitu dengan nilai kurang dari 30 jam.
Dan ketiga adalah kegiatan kolektif lainnya sesuai dengan keprofesian guru. Kemudian keempat, kegiatan kolektif guru mendapatkan surat penugasan dari kepala sekolah atau institusi atau prakarsa sendiri dengan izin dari kepala sekolah. Apa saja yang mesti dipersiapkan dalam pengajuan dokumentasi sebagai bukti fisik adalah di antaranya fotokopi surat tugas atau persetujuan kepala sekolah. Kedua, fotokopi sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan pengembangan diri dari penyelenggara yang disahkan oleh kepala sekolah. Dan ketiga, laporan setiap kegiatan dibuat secara sistematik, diketik, dan dijilid. Untuk laporan hasil kegiatan KKG dibuat secara sistematik. Untuk laporannya terdiri atas bagian awal, yaitu pertama, judul seminar, lokakarya atau diskusi panel, dan lainnya. Kedua, waktu pelaksanaan dan lama kegiatan. Kemudian ketiga, tempat pelaksanaan. Keempat, tujuan kegiatan dari KKG tersebut. Dan kelima, surat undangan atau penugasan dari penyelenggara. Serta keenam, surat persetujuan kepala sekolah. 7. Fotokopi sertifikat yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Dan jika tidak mendapatkan sertifikat, dapat meminta surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dari penyelenggara. Kemudian yang B, bagian isi. Pertama adalah tujuan seminar, lokakarya atau diskusi panel dan lainnya. Kedua, isi materi kegiatan. Ketiga, tindak lanjut yang akan atau telah dilakukan oleh guru. Dan keempat, dampak terhadap peningkatan kompetensi guru terhadap peserta didik. Kelima, penutup. Berikutnya adalah C, bagian akhir dari laporan hasil kegiatan. A, makalah atau materi jika sebagai pembahas. B, matriks ringkasan pelaksanaan yang terdiri atas kolom nama kegiatan, kemudian peran guru bisa sebagai peserta, penyaji, atau pembahas. Kemudian institusi pelaksana. Keempat, tempat kegiatan. Kelima, waktu kegiatan. Keenam, nama penyaji atau pembahas. Dan kolom ketujuh, dampak setelah diadakannya kegiatan KKG. Catatan harus diingat. Kegiatan pelaksanaan pada kelompok atau musyawarah guru, KKG, MGMP, KKKS, MKKS, sertifikat diberikan 1 kali setahun sesuai tahun ajaran di akhir pelaksanaan kegiatan rutin kelompok. Sertifikat sebagai bukti ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan atau Kota atas usulan ketua kelompok atau musyawarah kerja. Sekarang berikutnya adalah besaran kredit KKG. Pertama adalah lokakarya, workshop atau kegiatan bersama, jenis kegiatan kolektif guru dengan angka kredit 0,15. Kedua, kegiatan ilmiah seperti seminar, kolakium, diskusi panel, dan lain-lain. Sebagai pembahas atau pemakalah mendapat nilai angka kredit 0,2. Sedangkan sebagai peserta 0,10. Ketiga, kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru mendapat nilai angka kredit 0,1. Berikutnya adalah alasan penolakan daripada berkas yang kita ajukan. Di antaranya pertama untuk diklat fungsional dan teknis. A, laporan diklat pengembangan diri secara daring penuh atau kombinasi atau tatap muka
tidak konsistensi karena data atau nama atau tanggal dan penulisannya tidak konsistensi, terdapat kejanggalan. Kemudian yang B, laporan dan teknis pelaksanaan baik daring penuh, kombinasi, atau tatap muka tidak sesuai dengan tugas pokok guru. Kemudian yang C, laporan diklat pengembangan diri secara daring penuh atau kombinasi, tatap muka, waktu pelaksanaan, dan jumlah jam tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan. Misalnya, diklat 40 jam tetapi dilaksanakan hanya 2 hari. Yang D, laporan diklat pengembangan diri secara daring penuh atau kombinasi atau tatap muka, laporan tidak jelas atau tidak lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang E, laporan diklat pengembangan diri secara daring penuh atau kombinasi atau tatap muka tidak mengikuti sistematik pedoman. Yang F, laporan diklat pengembangan diri secara daring penuh atau kombinasi atau tatap muka sudah lengkap, tetapi tidak ada pengesahan dari kepala sekolah. Yang G, laporan diklat pengembangan diri secara daring penuh atau kombinasi atau tatap muka sudah kadaluarsa, yaitu diperolehnya sebelum tahun SK jabatan terakhir. Nah, berikutnya adalah alasan penolakan untuk kegiatan kolektif guru dari pemberkasannya. Di antaranya pertama adalah laporan KKG tidak konsistensi baik data, nama, tanggal, dan penulisannya atau plagiasi, di mana laporan KKG diambil dari laporan milik guru yang lain. B, laporan KKG ada ketidakwajaran frekuensi dan waktu pelaksanaan. Berikutnya yang C, alasan penolakannya adalah materi yang disampaikan dalam KKG tidak sesuai dengan bidang guru atau kependidikan. Dan D, laporan KKG tidak mengikuti sistematik pedoman pembuatan laporan. Dan yang E, laporan KKG sudah baik tetapi belum ada pengesahan kepala sekolah. Dan F, laporan sudah kadaluarsa. Terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi sobat guru yang akan mengajukan kenaikan pangkat jabatan fungsional guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.